من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. فضيلة حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك وسلم. Abinna karimna ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam azuna kamal mutaba'an zahiran batinan betul afi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Wa al-maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amin. Ila an qala ar-riya. Bab riya. Apa riya itu? Iya. Sudah ya? Amalul alaniyah. Sampai di situ? Al-amalul alaniyah, amal yang alaniyah. Apa alaniyah itu? Tampak, jelas, diperlihatkan orang. Apakah itu masuk dalam riya atau bagaimana ya? Amal al-alaniyah. Wa amalul alaniyah idza salima minar riya'i wa kana li ajli al-iqtida' afdal min amali sirri bisab'ina dhi'fan. Kalau riya kan kepengen dilihat orang, tujuannya ingin dilihat orang. Sekarang ada juga alaniyah, tapi pahalanya besar. Kapan? Kita sengaja menunjukkan ibadah kepada orang lain, tapi niatnya bukan ingin dipuji. Nah, maka dikatakan al-alamah idza salima minar riya, kalau dia selamat bersih daripada riya, wa kana li ajlil iqtida, dan tujuannya adalah li ajli, tujuannya al-iqtida, supaya dicontoh. Iqtida ini afdal min amali sirri bisab'ina dhi'fan, lebih afdal daripada amal yang sembunyi-sembunyi 70 kali lipat. Jadi yang membedakan apanya? Niatnya. Ya, ada orang diam-diam bagus, takut riya. Ya, tapi kadang-kadang perlu dipertontonkan ke orang. Tapi tujuannya iqtida. Tujuannya supaya dicontoh. Begitu. Kama fi hadis dzakarahu fil ihya. Ini disebutkan dalam hadis yang di dalam Ihya. Suatu saat para dahulu pernah terjadi orang-orang kaya kumpul, ya. Kemudian ini kejadian di Surabaya, ya. Ulama, orang-orang kaya kumpul semua, kemudian bilang, ayo kita bikin madrasah, nah, gitu ya. Ayo bikin madrasah. Siapa yang mau nyumbang? Rapat dulu, rapat. Kalau rapat, kalau nggak action itu lama nanti, rapat doang. Ya, tapi ini langsung. Ayo kita kumpul langsung. Kapan? Sekarang. Sekarang. Hadir Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Ini datang orang kaya-kaya semua. Langsung Habib Soleh bilang, dari saya sekian Holden, waktu itu masih zaman Belanda, ya, kaget itu, ya, Habib Soleh, rumahnya gubuk, ya, tapi wali kan, ya, hatinya yang kaya, mau minta apa aja ada, yang sudah dibilang dari saya sekian, orang-orang yang kaya malu di depan orang kan,
Masa Habib Soleh sekian? Ya sudah, akhirnya terkumpul di waktu sekali rapat itu selesai sudah. Ya, terbangun madrasah itu. Ya, sekolah terbangun semua. Tadi tujuannya kan sebenarnya diam-diam aja. Kalau diam-diam nggak ada yang niru. Atau diam-diam bilang begini, taruh di amplop seikhlasnya. Dibuka, pasti berapa itu? 5.000, 10.000, ya. Tapi kalau depan orang, bisa kan banyak. Itu nggak masalah, bukan riya itu. Itu ya, li ajlil iqtida. Tujuannya supaya dicontoh. Ya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sannatan hasanatan fa'umila biha. Barang siapa yang membuat, kalau di sini orang mengatakan man sanna sunnatan hasanah. Jadi dia membuat sunnah hasanah baru. Ya. Bukan bid'ah. Sunnah hasanah, kebaikan. Ya. Fa'umila biha, kemudian diamalkan. Begitu. Diamalkan dari sunnah. Jadi amalan asalnya baik tapi bentuknya belum ada seperti itu. Kemudian dikerjakan sunnah itu di generasi berikutnya. Misal di masjid, kebiasaan di masjid nggak ada Al-Quran yang baca. Orang duduk diam aja. Kemudian kita bikin rak di sini nih misalnya. Kasih rak lumayan tinggi. Yang sebagian orang kasih di bawah rak Quran nggak pantas, taruh di. Udah dia baca. Dia baca ini, ustadznya baca duluan. Orang-orang ikut sambil menunggu sholat Jumat, ambil Quran dibaca. Sana, ya, seolah-olah dia membuat sesuatu. Enggak. Itu dia melakukan sesuatu yang baik yang belum dilakukan. Gitu. Maka kalau dilakukan pekerjaan tadi, kana ajlahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ya. Khitan misalnya. Orang khitan ngapain biasa kalau khitan itu? Kalau ada khitanan ngapain biasanya? Malamnya apa itu? Apa yang dilakukan? Maulid. Atau sebelumnya belum nggak ada maulid, ya khitan aja. Panggil apa biasanya? Musik. Gitu ya? Panggil musik, organ tunggal, apa? Kuda lumping. Dia lihat, ini nggak bagus ini. Saya mau bikin yang bagus. Ayo kita tiap ada khitanan, kita bikin maulid. Bikin maulid. Akhirnya orang tiap kali bikin khitanan, bikin maulid. Baca sholawat, doain. Jadi, dia termasuk. Kalau mau dicontoh orang lain, ya harus terang-terangan. Nggak boleh diam-diam. Jangan berisik, kita maulid sepi-sepian aja. Ya nggak bisa. Ya. Memang harus disiarkan supaya dicontoh. Itu nggak masuk dalam riya. Bahkan ketika orang lain tadi melakukannya, dia mendapatkan 70 kali lipat pahalanya. Ya, ada orang niru lagi, oh itu bagus tuh, ya khitanan seperti itu bagus, ya pengantin, pindah rumah, hajatan apa aja, nah, kita melakukan sunnatan hasanah. Ya. Jadi semua tergantung niat ya. Niatnya. Harus terang-terangan supaya tahu. Ya. Amar ma'ruf. Gimana amar ma'ruf? Ya, banyak bilang amar ma'ruf itu ya diam-diam lah, jangan. Malu nanti kalau kita tegur orang depan orang. Kan kalau orangnya langsung nggak boleh. Tapi kalau kita lihat dari beberapa manakibnya para ulama, enggak. Ya ada yang diam-diam menegurnya, nasihatnya, ada yang rame, yang benar-benar depan orang. Ya, ada. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, ya, radhiyallahu taala anhu.
waktu Harun ar-Rasyid dia umrah atau melaksanakan haji, kemudian Al-Umari tadi bilang, dia mengatakan begini, wahai Harun ar-Rasyid, dia khalifah ya, ya Amirul Mukminin, lihat itu, banyak nggak orang? Berapa jumlah orang yang tawaf? Ada berapa? Banyak. Berapa kira-kira? Nggak ada tahu kecuali Allah yang hitung. Banyak, saya mau hitung segitu. Banyak sekali orang. Kata beliau, itu setiap orang yang ada, yang hadir, yang ada di situ nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban. Ada sidang di akhirat nanti. Disidang semua. Ada sidang yang lama kan berapa bulan enggak Pak selesai ya. Itu satu orang. Satu kasus. Satu kasus. Bagaimana kalau kita punya berapa kasus ini selama hidupnya? Kan banyak. Salat, zakat, kewajiban kepada orang tua, panjang itu hisabnya itu nanti di hadapan Allah, kan? Bagaimana kamu kepada orang tuamu, taat nggak taat? Bagaimana kamu mencari rezeki, dibuangnya kemana, dari mana? Itu dari rezeki aja, panjang. Rabbi hasibni hisaban yasira, begitu. Kata Harun ar-Rasyid, iya, benar, semua akan dihisab, kecuali kamu. Ini presiden ini padahal, bukan presiden, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kan berarti membawai sekian negara bahkan. Nah, khalifah, kata Al-Umari tadi, kecuali kamu. Kamu dihisab sebanyak orang itu semua. Ya, sebanyak orang yang ada di penduduk negeri ini, misalnya 200 juta, ya 200 juta itu hisab satu orang, lamanya sebegitu. Dikali orang itu, apa tanggung jawabmu kepada dia kalau ada rakyatnya yang mati, kalau ada rakyatnya sampai menjual diri, kalau ada rakyatnya dibunuh, sampai ada rakyat terdolimi, ada rakyat yang digusur, tanggung jawab siapa itu? Penguasa, semua penguasa. Nangis di akhirnya, ya, nangis Harun ar-Rasyid. Dapat nasihat yang bagus, ya, nangis yang luar biasa, sampai orang tentaranya, orang-orang yang di sekitar semua kasih sapu tangan itu ya, dibuat ngelap, basah lagi, basah dikasih lagi, banjir, nangis diingatkan sebagai tanggung jawabnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ulama, ya, kalau bilang kalau menasihati penguasa jangan depan orang, ya, ajak diam-diam saja. Ada, benar itu. Tapi ini juga ulama, ya, menasihati depan orang. Sampai waktu beliau datang ke Kufah mau bertemu dengan Harun ar-Rasyid, disiapkan tentara yang banyak, 10.000 tentara untuk menghalangi jangan sampai dia datang. Ya, ada yang mengatakan, saya ini, kata Harun ar-Rasyid, saya kepingin berangkat haji lagi, tapi takut, bukan karena apa-apa, ya, bukan takut itu, takut dia nggak mau, dia bikin nangis nasihatnya dan dia nggak pakai basa-basi, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain, ya. Jadi ada yang begini, ada cara yang begini, mereka kita dicontohkan semua, ya. Tapi mereka semua memerlukan nasihat, ya. Penguasa itu juga memerlukan nasihat. Ya, datang itu untuk mendengarkan nasihat para ulama seharusnya, ya. Karena banyak majelis itu mereka hanya memberi nasihat, ya. Mereka datang beri nasihat ulama, kemudian pulang. Waktu giliran ulama mau beri nasihat, mau bilang kalamullah, kalamur Rasul, justru enggak ada di situ. Ya, pulang duluan. Kan ada yang begitu, ya. Jadi semestinya hal-hal yang umara itu seharusnya mendengarkan juga pendapatnya para ulama, ya. Karena sebaik-baik umara yang mendengarkan pendapat para ulama, seburuk-buruk ulama yang mengekor pendapatnya para umara, buruk. Begitu, ya, disebutkan dalam kitab
Karya Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu, ya. Wa minal al-adwiyah an-nafi'ah. Obatnya. Orang riak itu kan dalam hati. Ya, yang tahu kita kan, kita mau pameran atau mau apa, Allah yang Maha tahu. Ya. Saya pakai baju begini, Allah yang Maha tahu. Saya mau mengajar, tujuannya apa? Allah yang Maha tahu. Ya, kita mau belajar, Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu segalanya. Nah, bisikan riya itu kadang-kadang datang. Nah, bagaimana supaya tidak ada bisikan riya tadi? Ya, supaya Allah berikan keamanan kita, diajarkan doa. Ya, diajarkan doa. Apa doanya? Wa minal adwiya an-nafi'an taqula. Salah satu doa yang sangat bermanfaat. Berdoa apa doanya? Itu nyalain itu. Nyalain. Bisa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya. Nah, kita baca ini bersama-sama. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bacanya 3 kali. Ya, kulla yaum, setiap hari baca doa ini. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dari tadi sesuatu yang mengkhawatirkan diri kita itu. Yudhibullahu biha anka sighar syirki wa kibarihi. Ya. Maka Allah akan menghilangkan darimu sighar syirik wa kibarahu. Kecil-kecil syirik yang kecil, riya maksudnya, atau syirik yang besar. Dengan baca doa tadi. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya. Kama fi hadis indal Hakim At-Tirmidzi wa Tabarani wa ghairuhum. Ya. Indal Hakim wa At-Tirmidzi wa ghairihim. Apa tadi doanya? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya. Supaya tidak ada syirik. Supaya dibersihkan hati kita dari syirik. Kalau kita perhatikan dari pembahasan di atas, syirik itu satu dosa yang berbahaya. Setiap manusia bisa terjangkit penyakit ini, tapi setiap masalah Rasulullah pasti memberikan solusinya. Ya, diberikan solusinya. Kamu kalau ada hal-hal yang bisikan-bisikan yang enggak baik, ini obatnya. Kemudian syirik itu menghantui setiap manusia. Bagaimana caranya? Mengobati dengan doa tadi. Ya. Riya yang dikhawatirkan itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan hanya karena kita takut riya. Misalnya begitu. Amal yang sudah dimulai yang baik nggak boleh ditinggalkan hanya karena kita takut riya. Misal, saya mau mengajar. Anda mau mengajar ini, saya takut riya. Akhirnya nggak ngajar. Ente mau ngaji, ya, dari rumah mau ngaji. Wah, saya takut riya. Ya, enggak, nongkrong aja nongkrong. Ngaji. Ya, enggak begitu. Tapi tetap mengajar, tetap mengaji. Mau sholat jamaah, tetap. Oh, ada perasaan saya bangga dengan amal itu, bisa ada kebanggaan itu tadi, itu yang dihilangkan. Ya, bukan sholatnya, bukan jamaahnya, tapi yang tadi kotoran-kotoran itu yang dibersihkan. Kan sholatnya bagus,
ngajinya bagus, ngajarnya bagus. Ya. Ini terjadi pernah suatu saat ada seorang yang mau mengajar, tiba-tiba di rumahnya banyak murid. Dilihat muridnya banyak. Zaman dulu ini, orang khawatir ya. Khawatir dengan riya. Waktu didapati muridnya banyak, kemudian dia bangga, wah murid saya banyak udah. Akhirnya dia bangga, dia takut, pulang, sudah, ya saya nggak ngajar lagi, libur dulu. Begitu. Sampai dia bertanya kepada gurunya. Kemudian gurunya bertanya, kamu mulainya bagaimana? Memulai kamu tadi ngajarnya bagaimana? Niatnya apa? Ikhlas? Ya ikhlas. Tapi sekarang mulai banyak kerumunan orang, saya timbul hilang tadi, mengkhawatirkan tadi keikhlasannya. Kemudian beliau katakan bahwa yang dimulai karena keikhlasan teruskan. Itu. Gangguan yang dibuang karena setan itu pintar, ya. Setan itu pintar untuk bikin patah semangat itu. Kadang-kadang kita dibilang begitu. Ini biasa ngajar, manfaat kata setan. Ya, kamu riya itu, ya percuma ngajar begitu, percuma, nggak ada pahalanya begitu. Itu diomongin gitu. Ini setan, bisikan setan ya. Ya, syukur-syukur setannya yang kelihatan, gampang berarti ya. Kan bisa dilawan. Ini kan yang ada bisikannya aja, tapi nggak ada. Ya, daripada mengajar, kemudian hati juga belum tertata bagus, ya lebih baik, itu kan pilihan setan juga kan, ya lebih baik kita jalan-jalan tapi ingat Allah. Keren ya, ya kita ini di depan TV bisa ingat Allah lebih bagus daripada ente ngajar kepingin dipuji orang. Itu pilihan siapa? Setan yang pilih. Padahal kita kan bisa, ya ngajar ikhlas juga bisa, ngajar lillahi ta'ala juga bisa. Tapi setan pintar, dia bilang pilihannya itu seperti itu, ya sama yang orang dulu bilang gitu ya, muslim yang tidak baik dengan kafir yang baik, pilih yang mana? Muslim korupsi, orang kafir jujur, pilih yang mana? Jangan dipilih dulu. Ini pertanyaan pasti setan yang mau tanya ini. Ya, itu setan mau mengarahkan kita. Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman. Ya, kadang-kadang bijak juga setan itu memilihkan seolah-olah begitu. Ya, orang kalau belajar agama, khususnya kalau di anak-anak mondok, itu pertanyaannya. Ya. Ngapain mondok, ngapain? Orang udah sampai bulan, ya inti masih belajar di pondok aja. Nah, pondok yang belum siap dengar omongan itu, loyo dia. Iya ya, orang sampai bulan. Mesti tanya dulu, ente mas sudah ke bulan belum ente? Tanyain. Dia bilang belum. Dia juga belum. Yang ngomong itu juga belum ke bulan. Ya. Kemudian ente tahu arkanus sholat, tahu nggak? Enggak. Oh lumayan anak, lumayan. Ya, anak sama kita nggak sama-sama ke bulan, tapi anak tahu rukun sholat, yang membatalkan sholat. Ente nggak ke bulan masih bahlul juga. Ya. Jangan patah semangat itu ya, karena itu bisikan setan yang pintar itu tadi. Ya. Wala tuti' minhuma khasman wala. Sama, ini uang, ada uang syubhat, ini uang korupsi, daripada diambil orang, ya dipakai di tempat yang nggak benar, lebih baik ustadz yang ambil. Ya, kalau ustadz buat apa? Pengajian, bisa bikin kopi jahe, ya, bisa ngasih makan orang. Itu nggak ada. Ya, itulah pintarnya setan tadi, memilihkan pilihan-pilihan. Jadi seolah-olah kita harus pilih pilihannya dia. Jadi kalau kita bertanya buruk dan buruk, kenapa buruk dan buruk yang harus dipilih? Oh, Allah berikan jalan banyak, baik dan baik. Banyak kan? Jalan ke Allah kan? Banyak jalan ke Allah itu. Salat, idkhalus surur, khidmah, mau ke jalan ke Allah itu banyak ternyata. Ya, kenapa dipilihkan kok yang enggak baik? Pilih yang baik. Ya.
Al-ghadab kemudian berikutnya adalah al-ghadabu li ghairillah. Marah selain untuk Allah. Berarti ada marah untuk Allah. Ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan enggak. Saya enggak mau marah-marah. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Oh, kan sekarang itu diputar-putar ngomongnya. Ya. Maksudnya amar ma'ruf ya amar ma'ruf, harus pakai yang ma'ruf juga. Yang ma'ruf itu bagaimana? Ya enggak marah-marah, itu maksudnya begitu. Padahal marah itu bagian dari cinta. Ya, marah itu bagian dari cinta. Orang yang tidak bisa marah karena Allah, dia tidak mungkin bisa cinta karena Allah. Ya. Anda cuma cinta aja cinta, tapi nggak bisa marah. Allah dihina, agama dihina, Rasulullah dihina. Ya. Nggak ada yang marah. Ya, lihat itu di Swedia sekarang ya. Di Swedia ada orang bakar Al-Quran terang-terangan. Itu orang Barat tuh frustasi, ya dia frustasi. Lihat orang Islam berkembang banyak di sana, berkembang luar biasa. Gereja-gereja dijual, dibeli orang Islam. Dia sakit hati itu, ya. Akhirnya marah-marah, dibakar. Ya. Di Indonesia ada orang kalau bom aja ada bom atau petasan lah mungkin itu ya, petasan. Pokoknya ada bau-bau Islam langsung ada orang-orang yang marah. Wow, itu Islam radikal. Wow, belum ketemu, belum, ya. Baru ada balon meletus itu. Wah, itu radikal, langsung dituduh saudaranya sendiri. Ya, ini ada pembakaran Al-Quran yang ngomong begitu, nggak dia ngomong apa-apa, diam, summun bukmun, umyun fahum, la yaqilun, la yarji'un, dia nggak bisa, nggak lantang. Tapi kalau menjelek-jelekan Islam, lantang, KTP-nya Islam. Siapa itu? Siapa itu? Munafik. Munafik itu orang munafik. Ya, orang bilang orang fajir kadang-kadang dipilih untuk berada di soft untuk membela agama Allah. Pendosa, peminum khamr, pezina bahkan, ya, bandar narkoba, penjual narkoba misalnya. Tapi kadang-kadang dia masih terpanggil bisa di softnya orang Islam. Bisa dia. Ini keterlaluan kalau begini. Saya memang teler, tapi saya nggak mau kalau ada agama dihina, ada yang gitu. Ya. Dipilih kadang-kadang, benar dia mabuk, dia pemabuk. Tapi ada girohnya. Tapi kalau orang munafik nggak akan diberi izin untuk di situ. Dia nggak bisa pura-pura marah, nggak bisa. Wah ini keterlaluan, nggak bisa dia, nggak bisa. Memang nggak pernah dipilih. Hati-hati dia. Pendosa bisa Allah pilih, ya. Tapi orang munafik nggak akan bisa. Nggak bisa mau pura-pura marahnya nggak bisa dia. Pura-pura marah, masa ini Al-Quran yang nggak bisa. Ya memang dia nggak pernah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa minal muhlikat al-ghadab li ghairillah. Salah satu yang membinasakan muhlikat, ghadab li ghairillah. Marah bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Wa yasiru sahibuhu lu'batan lisyaitan. Maka jadilah si pelakunya yang marah bukan karena Allah, lu'bah. Apa lu'bah? Permainan setan. Ya, orang marah itu lagi dimainin setan. Ya, jadi setan itu ketawa kalau ada orang lagi marah-marah. Tapi marahnya bukan karena Allah. Marah apa aja? Marah karena uangnya diambil, ya. Marah karena tersinggung. Marah karena titelnya nggak disebut, ya. Marah itu kurang itu, ya. Mana dokternya kok hilang, ya. Ada hilang, marah dia. Marah kalau partainya yang disinggung, marah dia. Itu buat ketahuan setan, ya. Ormasnya yang disinggung, marah, jihad, ya. Tapi kalau agama nggak ada, ya.
Kalkurah lisibyan, itu seperti bola untuk anak-anak. Anak-anak kalau pegang bola gimana? Buat main. Jam berapa aja main anak-anak. Ya. Waqad yakfuru wa huwa la yash'ur. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi kafir. Kafir orangnya tadi dalam keadaan marah, tapi dia nggak merasa. Nggak merasa. Dia kafir. Murtad. Ya. Nggak peduli. Misalnya begitu ya. Ini Allah yang melarang, nggak boleh haram. Nggak peduli. Kafir dia. Ya. Ini dilarang oleh agama. Nggak takut agama. Misalnya begitu. Naudzubillah. Kan kadang-kadang marah itu. Ya. Marah karena bukan karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, bagus. Marah karena Allah bagus. Ya. Tapi kalau marah bukan karena Allah tadi. Sekarang pengobatannya bagaimana? Wadawa'uhu as-sukut. Diam. Orang kalau lagi marah, obat pertama diam. Jangan disambung. Nanti ngomong bahasa-bahasa yang menakutkan. Kalau lagi marah, diam. Tarik nafas. Ya. Atau begini, kalau lagi marah, itu coba rekam sendiri. Kurang ajar. Ini kesempatan lagi marah nih. Kita dengerin dulu. Orang kalau nanti ngomong kita dulu lagi nggak ada marah, memang kita setel lagi. Siapa tadi? Loh, ente itu. Oh, enggak ada nggak ngomong gini. Kok kasar begitu? Ya. Kok sekasar ini? Iya, karena dia ada setan yang lupa dia. Ya. Dia marah udah semua jenis binatang disebut semua. Nah, maka diperintahkan mengobati pertama diam. Ya. Wal julus. Kemudian duduk. Kalau orang marah, berdiri, duduk. Begitu. Orang lagi marah-marah, berdiri. Kalau duduk berdiri tambah jadi. Ya, orang lagi marah, bangun, kurang ajar. Oh, banting salah jadi. Sama setan dikasih marawis. Kasih musik. Ayo gitu ya. Terus gitu ya. Jadi kalau dalam posisi berdiri, duduk. Jangan kebalik ya. Kalau duduk, boleh tidur. Rebahan. Begitu. Ya. Kalau nggak kuat, luar biasa, pergi tempat yang jauh, yang nggak ada orang. Nanti orang yang nggak salah dimarahin juga. Padahal itu lagi ribut sama istri. Sampai di jalan, Assalamualaikum, apa salam-salam. Dia nggak salah padahal, nggak salah. Ya. Masya Allah, ada teman ketemu, dia lagi marah-marah, dia keluar rumah, temannya bilang, wah keren itu baju, ya, apa basa-basi lu, basa-basi, marah lagi kan, kasihan, jadi lebih baik diam, atau cari tempat yang sepi, nggak ada orang, ya, nggak ada orang, ya. Kemudian wudhu, masih marah juga, wudhu, ya, wudhu, karena wudhu itu sebagai pendingin itu. Ya, itu kalau orang lagi marah, wudhu. Jangan pakai air panas wudhunya. Ya. Biar dingin. Tabrid. Ya, tabrid. Sebagai pendingin itu ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Innal ghadaba, qala Rasulullah SAW, innal ghadaba minasyaiton. Marah itu sumbernya dari setan. Marah itu sumbernya dari setan. Pemicunya adalah setan. Ya. Orang duduk lagi enak ngobrol-ngobrol, nggak ada keributan, nggak ada apa-apa, ngobrol lagi enak-enak. Datang orang ketiga, mulai adu domba itu. Ya, ngobrol-ngobrol, jadi marah. Oh, setan ini. Ya, berarti ini setan, ini kerjaan setan. Ya. Jadi ghadab itu datangnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari apa? Dari api kan? Setan itu dari api. Ya. Tapi setan bilang apa? Aku lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iya kan?
Setan bilang aku itu lebih baik. Baik mana api sama tanah? Itu kan manusia. Masa nggak ada pembelaan sama sekali? Hah? Hah? Kata setan kan itu dari bilang, aku ini dari api. Api itu lebih baik dari tanah. Ada di Al-Quran itu. Tapi kata siapa itu? Kata setan. Sekarang Anda mau tanya Minti. Tanya ini, api atau tanah? Nah, orang berarti. Ya, berarti itu mulai ada peduli dengan bangsanya. Ya. Berarti peduli dong. Ya, masa di tadi nggak ada pembelaan? Ya, itu logikanya setan. Api itu lebih baik dari tanah, logikanya setan. Kata setan itu. Ya. Tapi kalau kata manusia, mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Enggak, tanah itu lebih baik. Pisang itu tumbuhnya di mana? Tanah. Iya kan? Pisang itu adanya di tanah. Ya. Tapi nggak bisa digoreng kalau nggak pakai api. Nggak digoreng juga nggak masalah. Kan bisa dimakan. Pohon apa yang bisa tumbuh di api? Ya, biarin setan biar tersinggung sekarang. Setan biar tersinggung. Ya. Ternyata tanah itu lebih baik. Begitu. Biarkan definisinya setan, katanya api lebih baik kata setan. Ya, kita bilang enggak, tanah. Rumah dari tanah, masjid dari tanah, ya, Ka'bah dari tanah. Ya. Kuburan Anbiya di mana? Di tanah. Enggak ada yang dibakar. Yang dikremasi. Enggak ada nabi dikremasi kan enggak ada. Ya, ada enggak yang dibakar nabi? Enggak ada. Pemakamannya maksudnya dibakar tapi nggak terbakar. Masih hidupnya Nabi Ibrahim, ya. Ya. Tapi yang dibakar setelah mati, nggak ada. Semua pohon-pohonan ada di tanah. Ya, orang sudah mandi sebersih-bersihnya pakai sabun, gosok-gosok keluar lagi tanahnya. Berarti apa? Memang manusia dari tanah. Ya. Manusia itu sumber dari tanah. Sekarang kita bertanya lagi. Itu logikanya setan, dia mengatakan ana khairun minhu, betul enggak? Enggak, mulai tegas sekarang. Ya. Berarti enggak, itu kata setan. Ya. Apa? Karena dia tidak ada datnya, mungkin karena selalu dari segi manfaat, makanya dikatakan oleh para ulama juga ternyata manfaatnya lebih banyak tanah. Ya. Begitu. Jadi sekali lagi membandingkan dia lebih baik hanya karena sama juga manusia waktu dibilang itu. Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Ada orang yang sombong. Biasanya orang kalau sombong itu merasa lebih apa? Lebih baik. Bisa. Lebih apa lagi? Kalau kurang nggak mungkin. Ya. Lebih baik. Lebih kaya. Sombong dia. Lebih kaya kan? Sombong. Kaya. Ya. Makan aja di Malaysia. Minum ke Singapura saya. Ya, dari kayanya itu. Kaya dia. Karena dia merasa lebih, maka timbullah lagi rasa sombong. Ya. Padahal waktu dia berpikir seperti itu, benar nggak itu? Kalau saya kaya berarti lebih baik dari orang itu. Saya pantas sombong pada itu. Enggak. Ya. Kan enggak. Maka dikatakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan innamal ghaniyyu wal faqir ya ba'dal arad. Ya, enggak ada itu. Orang dibilang kaya dan miskin kapan? Setelah nanti dihisab oleh Allah. Disidang oleh Allah. Tok, benar, kamu kaya amalnya, itu kaya beneran. Kalau cuma kaya di dunia, sebentar. Berapa uang yang kita miliki,
ya, atau dimiliki manusia yang bisa dipakai oleh dia. Enggak semuanya. Ya, kadang-kadang mungkin 10%, sisanya nggak bisa dipakai. Ya, mungkin belum dipakai udah tiba-tiba dia diambil jadi miskin dulu, atau dilarang makan. Dia kaya, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan emping, nggak boleh. Emping yang enak itu nggak boleh. Emping nggak boleh. Apa enaknya makan udung nggak pakai emping? Ya, nggak boleh makan emping. Nanti bilang lagi jeroan, apalagi jeroan. Daging aja nggak boleh, apalagi jeroan. Nggak boleh. Ayam nggak boleh. Pakai kipas angin, masuk angin. Ya, ini nggak boleh, semua nggak boleh. Apa enaknya? Dia padahal kaya. Makanya kata Imam Fudail, belum bisa orang tadi menganggap kekayaan hakiki kecuali nanti setelah sidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa hasilnya, berapa amalmu, semua baru bilang ya kaya. Karena bisa juga jadi orang miskin, fakir. Karena amalnya diinfakkan ke orang semua, karena dia suka ghibah. Jadi di dunia ini kalau dibilang sederhana, ya alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ghani itu kapan? Kalau orang bisa qanaah. Ya, ternyata ghina itu, kekayaan itu bisa dirasa kalau dia qanaah. Qanaah menerima. Ya Allah, alhamdulillah sekian, alhamdulillah, halas. Itu orang kaya. Tapi sekaya apapun kalau nggak puas-puas, ya uangnya sudah triliunan, masih bingung juga. Yang haram pun diambil. Ya, bansos dimakan. Ya, jahat. Ya, bansos, uang halal, uang haram, uang haji. Orang mau ibadah, orang apa makan semua. Aspal, gunung, laut, sedot semua ya. Apa enaknya begitu? Semua dihantui tadi, ya. Istaghni amma fi aidin nas, gimana? Takun agnan nas. Ya. Jangan kepengen dengan apa yang dimiliki orang, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Kan gitu. Artinya qanaah itu, qanaah. Dapat sekian, alhamdulillah. Ya, punya apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, khubzun wa ma'un wa dillu dzakan na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi in qultu inni muqillu. Ya. Bilang khubzun, roti, wa ma'un, bisa minum air. Roti kering, air bisa diminum, badan sehat. Wa ma'un wa dillu, punya tempat untuk berteduh. Dzakan na'imul ajallu, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa enaknya semua. Ya. Uang ada, semua ada, gigi bolong kanan kiri. Sakit. Enggak enak. Ya, belum lagi penyakit yang lain. Ya, atau anak yang nakal tiba-tiba, ya, atau istri yang membangkang. Itu penyakit semua, bahaya semua ya. Khubzun wa ma'un wa dillu. Ya, itu dibaca oleh siapa? Oleh orang yang miskin tapi dia bersyukur kepada Allah. Ya, amir itu seorang amir, anaknya raja, lihat ada orang duduk di bawah pohon, ambil bekalnya roti kering, dicelupkan ke air, makan sampai merem-merem. Itu anak raja lihat. Dia bilang khubzun wa ma'un wa dillu, roti kering, wa ma'un, air, wa dillu, tempat berteduh. Dzakan na'imul ajallu, itu nikmat yang besar Allah berikan pada kami. Ya, jahattu ni'mata rabbi, aku mengkufuri nikmat Allah, in qultu inni muqillu, kalau aku mengatakan aku diberi sedikit oleh Allah. Ya, makan enak, ya, tapi nggak ada yang dimakan, cari nanti ketemu. Ya, makan enak, alhamdulillah. Ya, nasi bisa orang makan, nasi harus panas. Kata di sini di hadis disebutkan, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna la nashba. Itu kapan orang itu kalau dikatakan makan apa aja enak? Kapan? Kalau lapar, itu udah kelaparan bisa milih nggak? Ada. Ya, saya nggak doyan ini.
Saya nggak mau bisa pilih-pilih. Pilih-pilih itu karena kita di hidangannya banyak. Kan itu. Diundang orang macam-macam. Nah, pilih-pilih yang ini. Nah, walaupun kadang-kadang nggak lapar, makan juga. Karena pilihannya banyak. Enggak, yang ini aja, yang ini. Tapi kalau sudah nggak ada dimakan, begitu, lapar. Masuk apa? Ada tempe, tempe sudah dingin, sudah nggak ada itunya. Tempe udah jadi satu itu ya, kayak rasanya kayak apa? Lapar, makan, ya dimakan juga. Ya. Alhamdulillah jahatu nikmat Rabbi in qultu inni muqir. Allah SWT jadikan kita orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kalau marah disuruh apa? Wudu. Karena wudu itu apa? Wudu innama tudfa'un naru bil ma', karena yang bisa memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, apabila marah hendaknya dengan wudu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab.